Halo teman-teman semua, selamat datang di vlog akademik. Perkenalkan, saya Alvira Ramanova, mahasiswa program S1 PJJ Manajemen, kelas MJ822 Universitas Siber Asia. Vlog ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bisnis Big Data yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Novidian, NSCOM MMSI. Teman-teman sadar nggak sih, kalau di era digital sekarang, setiap kali kita nge-scroll media sosial, belanja online, atau pesan ojek online, kita itu sedang menyumbang ribuan data mentah ke internet. Ya, data sudah menjadi aset paling berharga bagi dunia bisnis saat ini. Tapi, bayangkan, ribuan data mentah dari aktivitas digital kita tadi, kalau cuma dibiarkan menumpuk, ujung-ujungnya hanya akan menjadi sampah digital yang tidak punya nilai apa-apa. Nah, disinilah dunia bisnis membutuhkan dua kekuatan besar untuk menjinakkan dan memanfaatkan data tersebut, yaitu Big Data dan Business Intelligence. Kedua konsep ini sebenarnya bernaung di bawah satu payung keilmuan besar yang sama, yaitu Business Analytics atau Data Science. Tugas mereka saling melengkapi. Big Data berperan sebagai wadah raksasa untuk menangkap dan mengelola lautan data mentah yang super cepat tadi. Sementara Business Intelligence berperan sebagai kompas dan dapur pengolahannya yang menyaring data tersebut menjadi sebuah laporan atau dashboard visual yang siap dipakai oleh manajemen, tentunya untuk mengambil keputusan strategis. Nah, hari ini saya akan mengupas tuntas materi sesi 2, yaitu pertempuran konsep yang sering bikin bingung, yaitu Big Data versus Business Intelligence atau BI. Kita singkat BI. Apa sih bedanya? Bagaimana alur baganya dan seperti apa konteks konkretnya di Indonesia? Yuk kita bahas. Pertama, kita bedah dulu dari definisinya. Apa itu Big Data sederhananya? Nah, Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar, super cepat, dan sangat beragam yang datang dari sensor, transaksi, hingga media sosial. Big Data ini punya karakteristik unik bernama 5V, yaitu volume alias ukurannya besar, velocity atau kecepatannya real time, variety, bentuk datanya macam-macam, veracity, tingkat keakuratannya, dan value atau nilai manfaatannya. Sedangkan Business Intelligence atau BI adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan memvisualisasikan data tadi agar bisa dibaca dengan mudah oleh manajemen dalam bentuk grafik atau dashboard interaktif. BI ini menjawab pertanyaan, gimana sih cara menyajikan data yang rumit tadi agar bos atau manajer kita bisa langsung ambil keputusan bisnis dengan cepat dan tepat. Biar teman-teman gampang ingat, bayangkan Big Data adalah sebuah lautan luas atau gudang besar yang penuh dengan bahan mentah. Sedangkan Business Intelligence adalah kompas, peta, sekaligus dapur pengolahan yang mengubah bahan mentah menjadi bahan siap saji yang siap disantap oleh para direksi perusahaan untuk menentukan arah bisnis mereka. Keduanya tidak terpisahkan dan saling melengkapi. Sekarang, mari kita lihat perbedaannya dari sisi teknis berdasarkan alur arsitekturnya. Kalau kita bedah bagannya, nih, perbedaan keduanya itu sangat kontras, tapi sebelum kita bahas detailnya, apa sih yang dimaksud dengan alur arsitektur ini? Sederhananya, alur ini menggambarkan peta perjalanan, bagaimana data mentah mengalir, disimpan hingga akhirnya diproses dan siap digunakan.
bagian Big Data dan bagian BI punya cara kerja dan infrastruktur teknologi yang jauh berbeda untuk memproses data tersebut. Dengan memahami alur ini, kita bisa melihat jelas letak perbedaan teknologi yang digunakan di belakang layar oleh kedua konsep ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di bagian kiri dari kedua bagian tersebut, ini dan ini, ada 3 komponen utama, yaitu CRM data, operation data, dan finance data. Komponen-komponen ini bertindak sebagai sumber data mentah atau data sources. Ini adalah hulu atau titik awal dari mana data itu berasal. CRM data berisi data interaksi pelanggan, operation data berisi aktivitas harian bisnis, dan finance data mencatat semua transaksi keuangan perusahaan. Nah, menariknya, meskipun sumber datanya sama, cara kedua bagian ini memperlakukan dan mengalirkan sumber data ini ke tahap berikutnya itu sangatlah berbeda. Nah, mari kita lihat di bagian Big Data terlebih dahulu. Nah, ini di bagian Big Data. Di dalam bagian Big Data, arsitekturnya sudah memanfaatkan teknologi mutakhir seperti cloud computing atau komputasi awan dan REST API yang memungkinkan transaksi data mengalir secara instan dari berbagai aplikasi eksternal. Datanya diproses menggunakan distributed processing dan disimpan di distributed storage karena saking besarnya. Di era Big Data ini, penggunaannya bukan cuma manajer biasa, tapi ada peran penting dari seorang data scientist untuk menemukan pola-pola baru yang tersembunyi. Sebaliknya, kalau kita lihat bagian business intelligence, sumber datanya umumnya berasal dari database lokal internal perusahaan. Contohnya, data dari sistem CRM, Customer Relationship Management, data operasional, atau data keuangan. Data-data lokal yang terpisah ini kemudian ditarik, dibersihkan, dan disatukan melalui proses yang disebut ETL, Extract, Transform, and Load, ke dalam satu wadah besar bernama Data Warehouse. Dari data warehouse inilah, data diproses menggunakan OLAP engines dan reporting engine untuk menghasilkan output akhir berupa dashboard interaktif, ad hoc report, atau laporan cetak yang rapi. Nah, supaya tidak mengawang-awang, mari kita lihat contoh penerapan konkretnya yang ada di Indonesia. Teman-teman pasti tahu atau bahkan sering pakai aplikasi yang namanya Gojek atau Tokopedia, yang mana perusahaan ini merger menjadi Goto. Nah, bagaimana mereka mengombinasikan Big Data dan Business Intelligence ini? Sisi Big Data bekerja secara real time. Setiap detik jutaan pengguna memesan makanan, mencari barang, memberikan rating, atau membagikan koordinat GPS mereka. Big Data mengolah variasi data ini secara instan untuk memberikan rekomendasi promo yang dipersonalisasi khusus buat para pelanggan. Misalnya, kalau kamu sering cari kopi di jam 3 sore, sistem Big Data mereka akan otomatis memunculkan voucher diskon kopi di halaman utama aplikasimu. Nah, di sisi lain, fungsi Business Intelligence bekerja di belakang layar untuk kebutuhan internal manajemen Goto. Data transaksi harian, mingguan, dan bahkan bulanan yang sudah terstruktur akan ditarik ke dalam data warehouse perusahaan. Tim analis dan jajaran eksekutif kemudian menggunakan dashboard BI untuk memantau performa bisnis. Wilayah mana di Indonesia yang penjualan produknya sedang turun bulan ini? Merchant apa yang paling berkontribusi pada pendapatan kuartal ini? Berkat BI, manajemen bisa langsung mengambil keputusan taktis seperti memberikan subsidi ongkir khusus untuk wilayah yang performanya sedang turun. Itulah tadi penjelasan perbedaan dari Business Intelligence dan juga Big Data. Sebagai kesimpulan, di tengah ketatnya persaingan industri digital saat ini, memiliki data saja tidaklah cukup.
organisasi atau perusahaan harus memastikan mereka memiliki infrastruktur big data untuk mengaplikasikan seluruh data mentah yang ada, sekaligus memiliki sistem bisnis intelligence yang kuat, agar data tersebut bisa diubah menjadi strategi bisnis yang menghasilkan keuntungan kompetitif. Seperti data referensi akademis dari Sarda, Dellen, dan Turban dalam bukunya mengenai Business Intelligence and Analytics, data yang diolah dengan tepat adalah kunci utama dari pengambilan keputusan manajerial yang objektif, bukan sekedar mengandalkan intuisi. Itu saja materi presentasi vlog dari saya mengenai perbedaan konsep bagan hingga penerapan real big data dan versus BI. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih telah menonton. Saya Alvira Ramanova, pamit undur diri. Sampai jumpa di vlog akademi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.